warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan perilaku konsumen yaitu Kopi Prabu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya yaitu kelompok 7, mulai dari saya Miftahul Azhari 11 2019 05996, Dimas Mahardika 11 2019 05995, lalu Hasan Rofidi 11 2019 06007, Selamat Faisal 11 2019 06006, Pamungkas Fatul Rahman 11 2019 06014, Novel Fatih Pramatuta 11 2019 05816. Next. Pertama, profil Kopi Prabu. Kopi Prabu yang terletak di Keraton Galeri, Keraton Boulevard nomor 1 PSB City, Semarang, Indonesia adalah kopi house sekaligus tempat kolam renang yang belum lama ini buka di daerah Keraton. Dan beragamnya menu yang disajikan, para konsumen akan lebih leluas memilih sesuai dengan keinginan dan moodnya. Salah satu signatur menu dari Kopi Prabu adalah Milk Coffee Ice. Minuman ini adalah perpaduan sempurna antara kopi espresso, serta segarnya susu berkualitas. Harga yang ditawarkan oleh Kopi Prabu sendiri, masing-masing menu pun sangat affordable alias ramah di kantong. Next, profil objek perilaku konsumen. Dari data analisis jenis kelamin atau jumlah masing-masing perempuan dan laki-laki dari yang kami analisis, yaitu sebanyak 50 responden. Diperoleh informasi mengenai jenis kelamin para responden sebagai berikut: perempuan 22, laki-laki 28. Dari data di atas Kopi Prabu dilihat bahwa sebanyak 50 responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 28 dan hanya didapat sebanyak 22 dengan jenis kelamin perempuan. Lalu di umur atau jumlah masing-masing tentang umur berdasarkan 50 kuesioner yang disebar, diperoleh informasi mengenai rentan usia para responden sebagai berikut, yaitu rentan usia 18 sampai 25 dengan frekuensi 38, umur 26 sampai 30 dengan frekuensi 9, 30 sampai lansia dengan frekuensi 3. Dari data di atas disimpulkan bahwa penikmat Kopi Prabu paling banyak berusia 18 sampai 25 dengan frekuensi sebanyak 38 orang. Lalu di pekerjaan atau jumlah masing-masing jenis pekerjaan dari responden dalam penelitian kami sebanyak 50 responden Kopi Prabu, diperoleh data pekerjaan responden sebagai berikut. Dari pekerjaan belajar atau mahasiswa dengan frekuensi 25, sedang bekerja dengan frekuensi di 23 orang. Dari data di atas disimpulkan bahwa pengunjung Kopi Prabu paling banyak didominasi oleh pelajar atau mahasiswa dengan frekuensi sebanyak 25 responden. Berikutnya pembahasan dilanjutkan oleh rekan kami. Level Product Knowledge Definition. Di sini berisikan seberapa tahu mengenai produk Kopi Prabu dan sejenisnya. Pertanyaan disajikan 10 dari 7 marketing mix produk
sejenis, lalu responden jika merasa mengetahui produk bisa memberi tanda silang atau centang. Yang pertama, data produk. Pada tabel tersebut, warna merah menunjukkan yang pertama ya warna biru menunjukkan sangat setuju, warna merah menandakan setuju, warna hijau menandakan netral, dan warna ungu tidak setuju. Yang pertama, data produk. Terdapat warna merah yaitu setuju menjawab 64%, kemudian warna hijau 8%, warna biru 28%, dan warna ungu 0%. Data price atau data harga. Yang warna hijau menunjukkan 54%, yang warna biru menunjukkan 38%, warna merah. Next. Selanjutnya, Mas. Yang ketiga, data promotion. Warna biru menunjukkan angka 32%, kemudian warna merah 14%, kemudian warna hijau 28%, dan warna ungu 26%. Data respon. Warna merah 34%, warna biru 20%, warna hijau 46%. Data customer satisfaction. Warna biru 30%, warna merah 32%, dan warna hijau 38%. Kemudian data customer loyalty. Warna biru menunjukkan 28%, warna merah 40%, warna hijau 32%, warna ungu 0%. Kemudian data bicycle evidence. Warna biru 24%, warna merah 74%, warna hijau 2%, dan warna ungu 0%. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada landasan teori. Perilaku konsumen. Definisi perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok dari organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Definisi perilaku konsumen menurut Schiffman dan Canuck. Perilaku konsumen menggambarkan cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia, waktu, uang, usaha, guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. B. Level of Product Collected Cognition. Product collected merupakan pemahaman tentang kumpulan informasi yang diterima konsumen mengenai produk, merek, terminologi, produk, atribut, harga, produk, dan kepercayaan produk. Menurut Suwarman, faktor yang mempengaruhi produk college sendiri ada kelas produk, bentuk produk, merek, produk model, produk, dan atribut produk. Nah, di kelompok kami menggunakan jenis produk college merek dengan memberikan rank antara merek yang menjadi objek dengan yang sejenisnya. C. Produk. Produk merupakan elemen penting dalam sebuah program pemasaran. Pembelian produk bukan hanya sekedar untuk memiliki produk tersebut, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Agar produk dapat bersaing dengan baik, maka haruslah dilakukan penelitian dan pengembangan produk
Nah, Kopi Prabu sendiri bisa menghadirkan produk yang mampu diterima oleh semua kalangan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Sehingga minat daya beli selalu banyak dan mampu bersaing dengan produk sejenisnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Price, Philip Kotler, berpendapat bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Unsur lainnya menimbulkan biaya. Prince, menurut Tijibna tahun 2008, lokasi usaha adalah tempat usaha beroperasi atau tempat usaha melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang meningkatkan segi ekonominya. Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Promosi. Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai pemasar. Sebagai salah satu elemen bauran pemasar atau promosi merupakan unsur penting dalam kegiatan penjualan. Strategi Kopi Prabu dikatakan baik online maupun offline dalam menjual produk dan maupun membuat restoran atau kafenya menjadi Instagramable untuk sebagai pemikat konsumen. Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai pemasar. Sebagai salah satu elemen bauran pemasar atau promosi merupakan unsur penting dalam kegiatan penjualan. Yang pertama iklan, kedua penjualan perorangan, 3 promosi penjualan, 4 hubungan masyarakat, 5 informasi dari mulut ke mulut, 6 surat pemberitaan langsung. Strategi promosi Kopi Prabu dikatakan baik online maupun offline dalam menjual produknya, membuat restoran atau kafe menjadi Instagramable untuk sebagai pemikat konsumen. Ya, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Respons. Secara umum dapat dikatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi respons seseorang. 1. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan intervensi tentang apa yang dilihatnya itu. 2. Sasaran respon tersebut berupa orang, benda, atau peristiwa. 3. Faktor situasi respon yang dilihat secara konseptual yang berarti dalam situasi mana respon itu timbul mendapat perhatian. Customer satisfaction. Menurut Kotler dan Keller dalam Doni Junipriansah menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja hasil produk yang diperkirakan terhadap kinerja yang diharapkan. Customer loyalty. Hasan 2009 mendefinisikan loyalitas konsumen sebagai orang yang membeli secara teratur dan berulang-ulang. Pelanggan dikatakan loyal bila pelanggan tersebut secara terus-menerus atau berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Loyalty dibentuk terlebih dahulu dengan menciptakan nilai pelanggan. Environment social stimuli. Stimuli menurut Setiadi mengemukakan stimuli atau stimulus merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Dan environment social stimuli di sini membahas tentang bagaimana stimulasi yang mempengaruhi keadaan lingkungan. Kelompok kami menentukan stimuli dengan karakteristik yang mempengaruhi persepsi, bagaimana responden bisa dipengaruhi lingkungan sekitar untuk mengunjungi Kopi Prabu. Environment physical stimuli. Stimulus lingkungan atau environmental stimuli adalah faktor-faktor eksternal dari konsumen. Menurut Asael,
mempunyai dua faktor yang sangat penting mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu budaya, kelas, dan kelas sosial. Stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi keadaan lingkungan merupakan kondisi yang terjadi saat itu, atau kondisi harapan yang diperkirakan akan terjadi, dan kelompok kami melihat dari segi produk, harga, dan lokasi. A. Produk. Soal ini membahas tentang bagaimana kualitas produk dari kopi Prabu, bahwa diakui dari 50 responden bahwa 64% orang setuju bahwa memang produk yang ditawarkan oleh kopi Prabu yaitu produk berkualitas. B. Harga. Soal ini membahas tentang apakah harga yang ditawarkan oleh kopi Prabu tergolong harga bersahabat atau tidak. Dan dari analisis sekitar 54% dari 50 responden mengakui bahwa harga yang ditawarkan oleh kopi Prabu tergolong harga bersahabat. C. Less. Soal ini membahas tentang apakah letak lokasi dari kopi Prabu sendiri bisa tergolong strategis atau tidak. Dan dari hasil analisis, yaitu sebanyak 34% orang setuju bahwa lokasi penempatan dari kopi Prabu bisa dibilang cukup strategis. Di promotion, soal ini menanyakan bahwa apakah promosi yang dilakukan oleh kopi Prabu bisa dibilang menarik atau tidak. Dan dari hasil analisis mengatakan bahwa 32% dari 50 responden mengatakan bahwa upaya promosi dari kopi Prabu bisa dibilang belum maksimal. Next. E. Respon bahwa bahasan kali ini mengenai apakah customer dari menu yang disuguhkan di kafe tersebut atau tidak. Dari hasil analisis di atas mengatakan bahwa 30% orang setuju bahwa para customer mengakui rasa dari menu kopi Prabu yang disuguhkan sangat enak. F. Customer satisfaction. Di sini membahas tentang apakah responden menyukai produk dari kopi Prabu setelah mengkonsumsinya. Dan dari hasil analisis mengatakan bahwa 38% customer dari 50 responden memilih netral karena ada makanan yang enak maupun yang biasa saja. G. Customer loyalty. Hal ini membahas tentang loyalnya customer di kopi Prabu dan apakah customer akan mengunjungi kembali. Dari hasil analisis di atas mengatakan bahwa 40% dari 50 responden mengisi setuju akan kembali karena letak yang strategis dan nuansa alami berpaduan dengan kolam renang. Hal ini bisa menjadikan ketenangan bagi para customer yang hendak mengunjungi kopi Prabu. H. Physical edition. Hal ini akan membahas tentang ketertarikan para pengunjung akan fasilitas serta nuansa yang disuguhkan dari kopi Prabu sangat menarik atau tidak. Dan dari hasil analisis responden setuju bahwa keanekaragaman fasilitas berpaduan dengan nuansa alami membuat tempat lebih terasa nyaman dan hasil analisanya sebesar 74%. Presentasi dari kelompok kami saat melakukan mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.